Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak sekalian, ikhwan fillah rahimakumullah, kita lihat kembali di Kitabul Maram di bab al-iddah wal ihdadi, bab tentang iddah itu masa penungguan bagi seorang perempuan yang dicerai ataupun ditinggal mati. Kemudian kalau ihdadi ini adalah bab soal berkabung, tidak bolehnya berhias atau pakaian yang mencorak bagi seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Saya akan mengulangi di hadis yang ke-964. Meskipun sudah saya baca, belum saya terangkan ya. Biar untuk mempermudah dalam penerangan ini, maka akan saya kembali untuk membacanya. Langsung saja, wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dan dari Ummi Atiyah. Ummi Atiyah itu, ibunya Atiyah itu namanya Nusaibah. Ummi Atiyah itu namanya Nusaibah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuhiddu, janganlah berduka cita, siapa imra'atun, seorang perempuan, ala mayyitin, atas kematian atau atas mayit, fauqa salasin, di atas 3 hari, illa kecuali ala zaujin, atas kematian suaminya, arba'atan ashurin wa asron, 4 bulan 10 hari kalau ditinggal mati suaminya. Wala talbas, dan janganlah dia memakai sauban, pakaian yang masbuhon, yang diweter atau yang dicelup, illa kecuali sauban asbin, ya, pakaian asbin. Pakaian asbin ini pakaian yang dibuat dari negeri Yaman sana. Wala taktahilu, dan janganlah memakai celah. Wala tamassu tiban, dan tidak boleh memakai minyak wangi, illa kecuali idza tahurat, ketika suci dari haid. Nubdatan, yang jumlah sedikit, min kustin au azfarin, ini jenis-jenis wewangian.
yang diperbolehkan sebagai istisna, ya, terkecualian dari yang dilarang dengan kalimat wala tamassu tiban, dan tidak boleh memakai minyak wangi, ya, kecuali minyak wangi dari jenis min kustin au asfarin. Kustin maupun asfarin ini sebetulnya bukan minyak yang dipakai, tapi minyak yang dibakar atau lebih dikenal dengan nama dupa, ya. Jadi ada semacam serbuk, kemudian ada arang, bara api, kemudian ditaburkan, itu masih wangi dan sapunya ya. Tapi nggak saya pakai, sedikit aja bau ruangan itu. Ini dulu dipakai oleh biasanya kalau ada orang meninggal gitu ya. Bukan dupa-dupa yang dipahami oleh orang Jawa ini pakai kemenyan-kemenyan yang bukan itu. Dupa-dupa yang fungsinya itu mengharumkan ruangan, itu boleh pakai itu. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya itu Bukhari dan Muslim. Wa hadzal muslimin, dan ini adalah lafaz dari Imam Muslim. Ya, riwayatnya Bukhari dan Muslim, tetapi yang tertulis dalam kitab Bulughul Maram, kitab ini itu yang dicatat di sini tadi yang kita baca itu adalah lafadznya Imam Muslim, bukan lafadznya Imam Bukhari. Wali Abu Dawud, dan pada Abu Dawud, wa Nasa'i, dan juga pada Nasa'i, min ziyadatin, dari tambahan, artinya ada tambahan dalam satu kalimat, wala tahta dibu, dan janganlah memakai kitek warna kuku. Warna kuku itu ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau yang boleh itu ya yang terbuat dari pancar itu ya, pancar itu. Jadi air itu tidak bisa menghalang, tidak terhalang ketika berwudu. Tapi kalau kitek-kitek yang dipakai oleh para artis mungkin itu ya, yang biasa-biasa kita lihat coba warnanya itu mencorak itu, lalu menghalang-halangi air masuk ketika berwudu, tidak boleh, tidak diperbolehkan. Dari segi kesehatannya juga kurang tahu. Wali Nasa'i, dan pada Nasa'i, wala tamtashitu, dan tidak boleh bersisir. Lah kebiasaan para perempuan-perempuan zaman dahulu itu, karena tidak usum, belum ada ya, ada sampo, sabun belum ada, maka mereka keramas atau mereka bersisir itu biasanya pakai wangi-wangian, berwangi, bukan sisir-sisir yang semacam itu. Maka bagi orang perempuan yang berkabung, maka boleh bersisirnya dengan daun bidara. Daun bidara karena mudah, bidara yang dipakai untuk memandikan mayat. Sekarang ada wujudnya bidara itu sabun, dijual dengan serbuk, dan itu murah ya. Sudah dari kita mungkin yang jualan herbal tahu. Dan bidara-bidara banyak ya, orang sekarang orang nanam itu. Hadis ini bisa kita ambil beberapa pelajaran ini ya. Satu, seorang perempuan tidak boleh berduka cita lebih dari 3 hari. Ditinggal mati anaknya, ditinggal mati bapaknya, ditinggal mati ibunya, ya, ditinggal mati yang anggota keluarga selain suaminya. Tidak lebih dari 3 hari. Ya sudah, masa itu berkabung artinya kan berduka cita. Dan nanti kalau sudah lewat ya, kayaknya di kitab Janais tentang niyahah. Niyahah itu adalah memberikan satu tangisan kepada si mayat ini, seolah-olah kepergian dari mayat ini dia tidak merelakan. Dan ini banyak di kalangan orang-orang Islam yang mereka tidak paham.
mereka sampai pingsan, ya. Suaminya meninggal pingsan, anaknya mati pingsan, dan itu terjadi ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang ya Rasul lewat suatu kubur, kemudian ada seorang perempuan yang tersungkur di kuburan, jadi wajahnya ini disungkur-sungkurkan ke kubur yang baru. Kemudian Rasulullah datang, Bu, sabar toh, sabar. Apa yang menimpa kepadamu, Bu, bersabar. Kemudian tidak tahu, dia tidak noleh ya. Terus sabar ya, tidak tahu nanti Rasulullah. Kamu tidak mengalami apa yang saya alami ini. Anak satu-satunya saya meninggal. Akhirnya Rasul sudah sekedar memperingatkan, pergi. Setelah beberapa hari diberitahu oleh orang lain. Kamu tahu tidak yang mendatangi kamu disuruh sabar ketika kamu dikubur itu? Itu adalah Rasulullah. Hah? Rasulullah. Akhirnya dia mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang saya sabar. Oh, sabar itu adalah ketika terjadi yang permulaan, bukan kok 4 hari 3 hari baru saya sabar. Nah, ketika itu kamu kemana tidak sabar ini? Tinggal kematian. Akan tidak dianjurkan seorang perempuan itu ikut mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Bukan karena yang lain, karena memang perempuan itu punya sifat yang lemah seperti itu. Artinya nangis, ya, ada rasa tidak ikhlasnya. Dia dititipi kemudian diambil yang punya, dia itu seolah-olah penghidupannya itu pada suaminya. Jenengan sido terus kula tumut sinten kan? Allah kemana ini? Seolah-olah kedudukan Allah itu pindah ke suaminya lah, suaminya meninggal, dianggap tidak bisa makan dan lain sebagainya. Kalau kematian itu adalah suaminya, maka boleh berkabung itu selama ini batas iddah mereka, ya, 4 bulan 10 hari. Karena kalau sudah 4 bulan itu seandainya ditinggal mati oleh suaminya, maka seandainya dia hamil, maka 4 bulan itulah lepas Allah Ta'ala itu rohnya lewat malaikat itu. Jadi kan 40 hari yang pertama, 40 hari yang diangkat itu berwujud mudghah, ya. Kemudian 40 hari kemudian alaqah, ya, darah. Dan mudghah itu adalah sperma yang bercampur dengan ovum milik perempuan, kemudian mengental, kemudian menjadi alaqah, menjadi darah, kemudian mudghah, ya, jadi mudghah. Kemudian setelah itu 40 hari kemudian siap, sudah sempurna. Allah Ta'ala mengirimkan ruh ciptaannya, disuruh malaikat untuk menaruhkan kepada bayi yang ada di dalam kandungan. Maka sebelum itu ada keguguran 2 bulan, ya tidak perlu disolatkan. 3 bulan tidak perlu disolatkan. Kalau sudah dikira-kira sudah ada ya 40 hari atau 4 bulan lah itu ya, maka di 4 kali 4 itu 4 bulan atau lebih, itu 14 10 hari, maka sudah disolatkan. Sudah keguguran miskrah seperti itu. Yang seperti itu, ya. Kemudian kalau bayi itu sudah diibadar roh, maka jelaslah, gitu ya, kehamilan jelas kalau anak ini si anaknya ini, ya, sudah hamil, ya sudah. Maka kalau lagi hamil, masa penungguan seperti itu, ya. Dan bagi seorang yang ditunggu dulu, kalau dia hamil ya sudah menunggu dia untuk melahirkan. Kalau sudah 4 bulan 10 hari masa iddahnya selesai, dia tidak hamil, maka ya sudah biar menikah. Maka bagi perempuan yang hamil, maka masa iddahnya ketika melahirkan, ya, ketika melahirkan. Meskipun dia itu melahirkan kemudian nikah tidak apa-apa, kan masih berdarah-darah, yang penting tidak jima. Nikahnya kan boleh, jangan dikumpuli lagi sebelum nifasnya
selesai sebelum suci ya gitu. Karena urusan nikahnya boleh. Bagi seorang perempuan ditinggal mati hamil maka masa iddahnya ketika melahirkan. Terus kemudian bagi seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya tadi atau masa-masa berkabung selama 3 hari kalau anggota keluarga tadi selain suami tadi tidak boleh memakai celah atau memakai kain-kain yang ya, kalau dulu itu pakaian itu kan dianggap berpakaian bagus itu sudah dianggap bersolek dandan tidak sewajarnya, artinya tidak memakai pakaian yang biasa mempercantik diri artinya mengundang kepada seorang laki-laki untuk birahinya kemudian ada semacam wis tak lamare wae padahal belum boleh dilamar kecuali dibatin ya. Dibatin itu kan ya tak lamar saiki yo kok ngenten aku tampil kan. Tidak seperti itu, tidak dilahirkan. Oh nek wis masa iddahnya selesai tak paranani, tak lamari, enggak apa-apa. Lah kain-kain yang kecuali kain yang di sini disebutkan adalah aspin. Jenis kain yang terbuat dari Yaman, kain yang tidak dianggap kain mahal atau kain biasa yang sederhana, atau kain-kain yang dicelup, tidak boleh biasa saja ya, murah lah bahasa kita, jangan dianggap itu bersolek, atau memakai wangi-wangian. Nah, perempuan kan dilarang di rumah pakai wangi-wangian, kemudian ada ya, maka orang-orang ada juga sabun-sabun yang wanginya itu kayak wangi-wangian. Maka bagi perempuan yang mau tidak ke masjid, kalau itu sudah kedudukannya sama seperti minyak wangi, ya jangan dipakai, ya jangan dipakai. Kalau mau keluar ya keluar rumah. Kalau di rumah tidak apa-apa. Justru perempuan itu bersoleknya ketika di rumah. Ya, ketika di rumah kan soleknya ketika keluar ya. Jagung solek, arisan bersolek, kumpulan bersolek. Di rumah biasa saja. Maka kalau kita lihat di bab-bab safar, Rasulullah SAW itu pernah bersafar, kemudian datang di waktu malam, maka beliau menginap di masjid. Pertama tidak mau mengganggu istrinya sedang tidur, yang kedua tidak ada persiapan untuk menerima suaminya. Ini safar yang lama loh ya, artinya misalkan haji, bukan tadi pagi atau siang. Nah ini bukan siang datang bukan begitu. Jadi ada persiapan, ada persiapan. Jadi ada sunnah bahwa dianjurkan bagi seorang perempuan ketika menyambut suaminya habis safar itu harus sebaik-baiknya. Dan ya, Abu Tulkah itu sampai kesengsem. Ummu Sulaim itu kan begitu, anaknya meninggal, dia katakan anak kita sudah tenang itu kan sampai makan lahap sampai kumpul karena memang disambut dengan secantik-cantiknya, sehingga tidak ada si laki-laki ini berpikiran untuk keluar rumah atau ketika safar lagi ada gangguan, oh istri saya lebih daripada yang saya lihat. Nah gitu. Jadi terbalik sekarang saya akhirnya melihat perempuan-perempuan di luar banding apalagi melihat TV lah sudah, TV udah dandan lagi bojone wong didelok lah ini kan, wah itu istri tangga saja juga gini loh cemburu. Ini kan boten ngerti soal TV lah, boten ngerti tapi kita menyengaja ya. Itu bukan pandangan pertama ya, pandangan pertama kan rezeki nggih. Pertama itu betul dibaleni boleh betul, tidak disengaja. Di rumah tidak apa-apa. Tidak ada batasan bagi seorang suami dan istri itu ketika di dalam kamarnya. Bahkan seorang istri boleh memandikan seorang suaminya ketika meninggal, atau suaminya meninggal istrinya boleh memandikan. Memang tidak ada batasan. Aurat tidak ada batasan bagi suami istri. Nah, boleh pakai wangi-wangian ketika berkabung, ya, pada saat habis haid. Kalau dulu habis haid itu kan bau, untuk menghilangkan bau kan nggak ada. Kalau sekarang kan banyak.
Dan dalam soal haid ini sebetulnya perempuan ini asal bisa menjaga darah tidak menetes di masjid boleh kok kegiatan di masjid itu kok. Maka ketika perempuan-perempuan Nabi itu ditanya perempuan soal bagaimana seorang perempuan yang haid kemudian ke masjid, yang penting tidak kotori masjid ya Rasulullah. Bagaimana cara memakai, sampai ditanyakan masalah-masalah yang dalam, bagaimana caranya memakai supaya tidak bocor. Ya Rasul kan risih, hanya perempuan itu dipegang tangan Aisyah ditarik, sama perempuan kan enak. Loh ngene ora iso lho tak warai carane ngene dilepit ini aman ya. Ya Aisyah seperti itu. Jangan tanyakan Rasulullah. Yo piye nih soal perempuan. Tapi karena ada hadisnya macam itu. Lah kalau wangi-wangian yang kustin au asfar, wangi-wangian yang ini bukan dipakai di baju ataupun di kulit, tetapi dibakar, dupa, ya, dupa. Sadar dupa itu, ya. Belum sabarkan, dikasih, tidak banyak. Kemudian bagi seorang yang berkabung ini, perempuan yang berkabung ini, kalau di Abu Dawud dan Nasai itu ada tambahan tidak boleh mewarnai kuku, karena mewarnai kuku termasuk mempercantik diri. Artinya biasa saja, tidak usah berhias ketika ditinggal mati oleh suaminya, biasa saja, ya. Atau bersisir dengan supaya rambutnya itu tidak bau aja, ya. Tidak bau maka pakai wangi. Lah biasanya dinetralkan dengan daun bidara. Daun bidara kan menetralkan. Ya, kalau mungkin di Jawa mungkin di kopi, bau kopi. Di warna amis apapun, warna pesing apapun kalau dikasih semprot kopi itu insya Allah tambar. Kalah dengan kopi. Kopi itu kan bukan wewangian. Bukan, tidak termasuk tibing, ya, bukan termasuk wewangian. Wan Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, berkatalah si Ummi Salamah, ja'altu, aku menjadikan ala ainin, atas dua mataku itu sobron, celah. Bapak, celah ini yang dimaksud bukan di sini nih, itu dilarang, apalagi dikerok dulu, ditambah. Nah itu, atau tai lalat, andeng-andeng bahasa kita, yang membikin atau yang minta dibikin sama saja, meskipun satu titik terlaknat nih, tapi kita api kalau ini biasanya, ini begini. Dulu kan ada bintang film terkenal Rano Karno ini, tapi kok pantas pokoknya nyocok ikono. Nah, kemudian Susana kemudian, walaupun pakai pulpen jangan, itu tipuan namanya, tipuan. Segala satu tipuan itu tidak boleh. Atau menyambung rambut, pakai kumis palsu lah itu. Atau memberikan warna-warna yang bukan aslinya, putih kemudian dihitam rambutnya. Kalau di merah atau yang selain hitam itu masih diperbolehkan asal ada tujuan yang baik, ya, tujuan baik. Tapi nek ben podo karo anak-anak pangkai lah ini. Nah itu mantasabaha bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia itu termasuk kaum itu. Dan koyo artis kayak kan beda. Kalau di merah seperti Abu Bakar ketika berangkat perang biar kelihatan muda, lah ini beda lagi. Ada yang diikuti, sama-sama dia melakukan perbuatan, tapi yang satunya dosa, yang satunya dapat pahala. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, saya lebih baik tidak. Lo isi kajian lah, jadi pandeng lah, jenggot lo abang namanya, rambutnya abang gue, statusnya gaul lah, repot, timbul pembicaraan, wah gaul, ya
Jangan, kalau meskipun boleh, kalau itu menimbulkan satu fitnah itu jangan. Ya, ya. Mana tadi? Ja'al tuh aku menjadikan, kata Ummi Salamah, ala ainin, atas dua mata itu sobron. Jadi celak-celak yang di sini dipakai sini itu laki perempuan boleh. Dulu pernah tamu pimpinan Al-Irsyad Solo itu, Ustadz Ali Basmul, pernah ngundang di rumah awak. Bukan saya yang ngundang, ada seorang yang isi kajian dan kemudian di Pinarake di Ciman itu bagasan isi kajian itu yo serem itu, di kelopak matanya itu hitam kayak bilang pakai celak ini, dan celaknya bukan celak seperti pensil itu, bukan, kan ada ya, di peralatan musim biasanya itu bahas celak lah, itu mau dikasih bubuan itu sunnah itu, katanya mempertajam pandangan. Sekali seumur umur saya baru sekali pakai, dan itu pun yang pakai kan temen. Ini caranya itu kan di sini dulu. Jadinya itu pakai. Pakainya itu ba'da setelah an bahwasanya tuwfiat diwafatkan Abu Salamah, bapaknya Salamah. Abu Salamah ini, ya, ibunya Salamah ini ketika bapaknya Salamah meninggal, maka dia pakai celak di matanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu, sesungguhnya kelakuan itu, celak tadi, ya syubbu, ya mempercantik al-wajha, wajah. Apa ini wajah? Termasuk bersolek ya, bersolek. Fala taja'alihi, maka janganlah engkau memakainya, illa kecuali bila ini di waktu malam. Di waktu malam maksudnya di rumah boleh. Wanzi'ihi, dan engkau menghilangkannya atau menghapusnya bin nahari, di waktu siang. Wala tamtashiti, dan janganlah engkau itu bersisir bitibin, dengan minyak wangi. Nah ini yang saya katakan tadi, orang-orang itu supaya rambutnya ini tidak bau apek sehingga, maka ada wangi-wangian ketika bersisir itu. Sebagian mendapat untuk memperlicin, ya, sisir itu enak, tidak ruwet rambutnya. Jangan. Wala bil hinnai, dan janganlah memakai daun pacar yang dipakai untuk warna kuku. Jangan. Fa'inahu, maka sungguhnya itu hidobun, hidob apa, celupan, wenteran. Kultu, aku berkata, aku Ummu Salamah, bi ayin sayin am tashitu, maka dengan sesuatu apa aku itu bisa bersisir ya Rasulullah? Kala Nabi menjawab, bisidrin, dengan sidr, daun sidr, kenal kita dengan daun bidara. Sebagian pendapat daun bidara itu daun kelor, bukan daun kelor. Bidara memang ada. Dan biasanya kalau sudah praktekkan itu, kalau memandikan pakai daun bidara itu cepat peret, mayat itu peret, jadi tidak licin itu. Biasanya kulitnya berminyak atau ada bau-bau yang tidak enak, maka akan hilang dengan bidara ini. Maka bagi perempuan yang bersisir supaya rambutnya ini tidak berbau pakai sisir itu, maka boleh dengan daun bidara ini. Rawahu Abu Dawud, perhatikan Abu Dawud, Nasa'i dan Nasa'i, wa isnaduhu hasanun, dengan sanad hadis ini adalah hasan. Jadi dan bidara ini juga
mungkin dibuat sisir gitu, bersisir. Dan sisir-sisir yang seperti kita pakai sekarang itu juga tidak ada di buat sisiran, mungkin cuma pakai tangan di sampo gitu. Jadi inilah perempuan itu memang hampir seluruh tubuhnya ini jadi aurat, maka boleh tampaknya bagi perempuan itu adalah sebagaimana hadis ketika Asma menemui Rasulullah SAW dengan pakaian yang tipis, maka Rasulullah melingos dari arah yang berlawanan. Ketika Asma di sini, maka Rasulullah melingos ke sini. Kemudian sang melingos itu berjalan, Asma itu adalah saudaranya Aisyah, istri beliau. Ya, Asma perempuan yang sudah balik itu, yang sudah haid itu, sudah umur bahasa kita, maka yang boleh nampak itu adalah muka dan telapak tangan. Berarti pakaian yang tipis tembus itu dilihat auratnya itu termasuk telanjang, jangan dipakai. Karena kan panjang tetapi belahannya juga panjang, karena ada modelnya. Begitu melangkah jangkah ke sikile baru kelihatan, oh tebake kuwi mau lah kok tekan kene lah itu model. Atau pakaiannya juga bajunya longgar dan panjang tetapi kulitnya kelihatan. Masya Allah, perempuan itu biasanya penyanyi itu ya, yang campur sarung ya. Masya Allah ya, tidak bisa. Kalau muka dan telapak tangan orang haji pun harus dibuka. Jadi orang haji tutup muka tidak boleh. Orang haji ketika menjalankan rukun-rukun haji tidak boleh. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang memakai tutup kepala itu, tutup muka itu pakai cadar, ya persilahkan. Ya, silahkan. Kalau dipandang, tapi bukan satu kewajiban, maksudnya begitu. Maksudnya begitu. Menutup aurat. Nah, bagaimana dengan kalau cuma muka dan telapak tangan? Bagaimana dengan telapak kaki? Nah, pokoknya selain itu harus pakai kaos kaki. Ya tidak harus kaos kaki, yang penting tertutup. Kalau di bab libas itu Aisyah itu bertanya kepada Rasul bagaimana perempuan itu berpakaian, maka satu jengkal dari mata kaki pakaian, kan tidak perlu kaos kaki, satu jengkal dari mata kaki. Aisyah pun masih ragu, ya Rasul bagaimana kalau satu jengkal itu masih kelihatan? Tambahlah satu jengkal dan jangan ditambah lagi 2 jengkal. Saat ini apa ya? Wayang wong nih masih teret-teret jari ini kok. Oh gitu ya. Lah kalau tidak pakai itu berarti bagaimana supaya kaos kaki dipakai? Kaos kaki ini bukannya untuk menutupi itu. Tapi bukan pakai roknya segini itu pakai kaos kaki begini loh, tidak. Oh itu yo jenenge yo. Ada menutupi telapak kaki. Oh nek kaya ngono yo ini piye yo. Oh ini kan pakai kaos kaki. Kaos kaki itu bukan, tidak ada perintahnya, betul perintahnya itu bukan kaos kaki tapi untuk menutupi. Lah sing gampang napa mosok duntel koran. Ini rekoso lah ini. Ah ya rekoso. Walaupun boleh loh nggih, boleh. Wis pokoke tidak kelihatan. Jadi kalau keluar rumah yang lain. Nah, monggo lah kita ambil yang termudah. Sekarang juga kan ada kaos kaki model. Jadi perempuan itu ada seletingnya. Kalau putih itu tidak usah dicopot, tapi tinggal di seleranya terus tapi di tempat wudhu yang sama-sama putri, maka di tempat putri itu kan seharusnya tertutup, tempat wudhu. Seperti itu. Nah inilah perempuan. Beda dengan istri-istri Nabi itu memakai hijab. Awalnya kan Umar risih dia. Ketika para sahabat itu menemui istrinya Nabi, wah kok ini ketemu langsung. Ini Ummul Mukminin nih, ibunya orang beriman nih. Istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mosok podo karo istri nawai dewi. Kan gitu. Kita piye kan ini. Akhirnya
turun tentang hijab kepada istri-istrinya Nabi itu. Pakai. Jadi tidak ada perbedaan buat kita itu yes. Harus ditutup lah, monggo berpendapat itu. Kecuali Syafi'i. Kalau Syafi'i memang berpendapat bahwasanya muka ini termasuk yang ditutupi karena pandangan yang pertama untuk menimbulkan birah itu adalah muka. Maka orang-orang yang mengatakan saya bermadzhab Syafi'i mestinya pakai cadar. Jadi malah tidak. Karena Syafi'iyah tapi tidak pakai cadar. Kalau Syafi'iyah begitu. Berarti dia belum baca kitab Al-Um. Karangan Syafi'i atau dilewati itu. Monggo. Bagi kita kan enak saja. Bagi yang memang berpendapat itu persilahkan. Bagi yang tidak, ya masing-masing kan punya dalil. Ya, kalau ada dalilnya tidak usah kita perangkan. Lah ngopo ditabrak-tabrak iki? Semuanya punya alasan sendiri-sendiri. Ya kita saja. Apa yang dilakukan oleh istri-istri mereka, istri-istri kita tidak sanggup. Sebagaimana istri-istri mereka melakukan seperti istri-istri kita, mereka juga tidak sanggup mungkin begitu. Jadi apa yang kita sanggup, ayo kita berjalan bersama-sama, sama-sama. Perbedaan jadi congkrah itu kan salah. Jadi khuzanahnya ilmu itu seperti itu Islam ini. Kalau ditarik ke fikih memang semua itu ada perbedaan-perbedaan yang mendasar buat kita ini. Ya, soal terutama perempuan soal pakaian ya, soal pakaian apalagi soal berkabung soal ya. Jadi kalangan kita orang-orang Jawa itu kan ya orang nangis rasa saya semaput terus kaya mosok kehilangan bojo kok ya susah. Tapi apa seperti itu susahnya ya. Rasulullah itu ketika memangku putu anak dari anaknya, cucunya itu tersengal-sengal itu kemudian meneteskan air mata. Umar langsung meloncat, ya Rasulullah, apa ini? Engkau melarang menangisi seorang mayat sementara cucunya meninggal, engkau meneteskan air mata. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Ini adalah air mata kasih sayang. Bukan Rasulullah bengok-bengok, tidak. Cucuku meninggal bagaimana ya Allah? Tidak. Nah, terus orang legono gendongan telung dino lah itu. Anak era itu dikubur, telung dino ngono wae gendongan. Kelana. Po betah nah. Gitu. Kalau mestinya susah ya susah. Jadi nangis yang sewajarnya itu boleh kok, boleh. Rasul juga meneteskan kan kasihan. Belum sempat melihat dunia dengan sempurna, anak ini sudah meninggal. Masya Allah. Terus siapa lagi nih ketika perang apa itu? Dia berangkat ke pasar beli cincin untuk mas kawin melamar. Ternyata hasungan perang. Tunggu cincin. Nabi memandangkan besok perang. Oh iya toh. Jual lagi kemudian di pedang. Daftar ya Rasul ya perang. Ya ada di mata kok perang ya Rasul. Terbunuh. Ya, terbunuh akhirnya syahid di situ. Ketika Rasul melihat mayatnya itu nangis dan di saat itu kan nangisnya itu sakit. Arnikan berangkat jihad situ syahid pun masuk jannah. Rasul kan sedih. Tapi begitu Rasulullah mau mendoakan melihat ke atas, wah Rasul itu gaya-gaya senyum gitu ya. Senyum terus bidadari ribuan bidadari itu sudah tidak sabar mau nandongi rohnya orang tadi. Dan salah satu daripada bidadari itu tersingkap pakaiannya betisnya. Rasul malu dari Allah. Lah Rasulullah berbeda dengan tahu bidadari halah rongsokan ya. Masyaallah ada nih nonton sapi ya. Midal pun masyaallah. Oh subhanallah. Dia orang sekarang. Mungkin ini ya. Dan ini sebetulnya kalau dibacakan di kajian khusus perempuan akan lebih sebenarnya harus ada kajian-kajian perempuan yang membahas soal
perempuan-perempuan itu khusus bagaimana seorang istri melayani suami. Khusus perempuan. Bagaimana seorang perempuan ketika datang haid apa yang dia lakukan. Seorang ngopo-ngopo terus ngopo sing dilakoni. Masyaallah. Terima kasih.